Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, saluran yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Perang Quraisy. Perang Quraisy adalah perang terakhir dari rangkaian peperangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kabilah-kabilah Yahudi di Madinah. Perang ini terjadi pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-5 Hijriah. Pertempuran berlangsung selama kurang lebih 25 hari dan berakhir dengan kemenangan umat Islam serta hukuman eksekusi mati kepada seluruh pasukan Bani Quraisy sebanyak kurang lebih 600 orang. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Perang Quraisy. Latar belakang terjadinya Perang Bani Quraisy adalah pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraisy terhadap perjanjian damai dengan kaum muslimin yang begitu menyakitkan, yaitu mereka membantu dan bekerja sama dengan kaum musyrikin dalam menghadapi pasukan Islam dalam Perang Khandaq. Menurut riwayat, sewaktu pasukan musyrikin mulai mendekati Madinah, Huyai bin Akhtab, salah seorang pembesar Yahudi dari Bani Nadir, mendampingi utusan Bani Quraisy untuk menemui pembesar Bani Quraisy, dan kemudian mereka membuat kesepakatan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, dan itu adalah suatu pelanggaran yang sangat fatal. Mengapa? Bayangkan jika saat itu persekongkolan mereka berhasil mengalahkan kaum muslimin di Perang Khandaq, maka mungkin seluruh umat muslimin saat itu dimusnahkan. Sewaktu berita tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, ia segera memerintahkan sejumlah sahabat untuk meneliti kebenaran berita tersebut. Disebutkan ketika Bani Quraisy ditemui oleh sejumlah sahabat tersebut, mereka mengatakan sesuatu yang menunjukkan sikap tidak hormat mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan mengingkari adanya perjanjian dengan kaum muslimin sebelumnya. Karena letak geografis pemukiman Bani Quraisy yang strategis yang berada di belakang Madinah, mereka mampu melakukan serangan mematikan kepada kaum muslimin dari arah belakang ketika kaum muslimin sibuk mempertahankan Khandaq. Diriwayatkan dari Abu Bakar, "Kami berada di Madinah untuk menjaga keamanan kaum perempuan dan anak-anak. Kami lebih khawatir pada serangan Bani Quraisy dibandingkan dari Quraisy dan Ghatafan. Oleh karena itu, adanya pengkhianatan dan perjanjian yang dilanggar oleh Bani Quraisy menyebabkan kekecewaan yang sangat dalam dari kaum muslimin." Salah satu sahabat yang sakit hati dan kecewa atas pengkhianatan tersebut adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad adalah seorang sahabat yang terkena panah dan terluka parah saat Perang Khandaq. Ketika itu, ia menunjukkan pandangan matanya ke arah langit sembari berdoa, "Ya Allah, jika dari peperangan dengan Quraisy ini masih ada yang Engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya, karena tak ada golongan yang diinginkan untuk menghadapi mereka daripada kaum yang telah menganiaya Rasul-Mu, telah mendustakan dan mengusirnya. Dan seandainya Engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka, jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpa diriku sekarang ini sebagai jalan untuk menemui syahid. Dan janganlah aku dimatikan sebelum tercapainya yang memuaskan hatiku dengan Bani Quraisy." Menurut riwayat, usai Perang Khandaq, Rasulullah SAW pulang ke Madinah dan meletakkan senjatanya. Namun, ketika beliau SAW sedang mandi di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan mengatakan, "Kalian sudah meletakkan senjata kalian
Demi Allah, kami belum meletakkannya. Keluarlah menuju mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kemana? Jibril alaihissalam menjawab, ke arah sini. Jibril alaihissalam menunjukkan arah Bani Quraisy. Menerima perintah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera bergegas untuk melaksanakannya dan menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk segera bergerak ke arah Bani Quraisy. Bahkan supaya cepat sampai tujuan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah ada satupun yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju perkampungan Bani Quraisy bersama 3.000 pasukan. Setibanya di perkampungan Bani Quraisy, pasukan kaum muslimin melakukan pengepungan dan melakukan blokade terhadap Bani Quraisy. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Ka'ab bin As'ad, pemuka Bani Quraisy, berkata kepada orang-orang Yahudi, hai orang-orang Yahudi, kalian telah melihat sendiri apa yang sedang menimpa kalian. Aku mempunyai 3 pilihan. Untuk itu, ambillah mana saja sesuka kalian. Yang pertama, kita ikuti lelaki ini, Rasulullah, dan membenarkannya. Demi Tuhan, kalian sebenarnya sudah tahu bahwa dia benar-benar seorang nabi yang diutus, dan bahwa dialah yang disebut dalam kitab kalian. Jika saran ini diambil, nyawa kalian akan selamat. Begitu juga nyawa anak-anak dan istri-istri kalian. Kedua, kita bunuh saja semua anak dan istri kita, lalu kita keluar mendatangi Muhammad dan para pengikutnya dengan pedang terhunus. Ketiga, malam ini adalah malam Sabtu. Semoga saja Muhammad dan para pengikutnya tidak akan menyerang untuk memberi kita kesempatan beribadah di hari besar kita. Namun, ketiga pilihan itu ditolak oleh mereka orang-orang Yahudi. Akhirnya, mereka menyerah dan siap menerima sanksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan penentuan jenis sanksi bagi Bani Quraisy kepada salah seorang tokoh dari Bani Aus, karena Bani Aus dahulunya merupakan sekutu Bani Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melimpahkannya kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang saat itu tidak ikut serta karena luka-luka yang beliau derita dalam perang Khandaq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirim utusan kepada Sa'ad radhiyallahu anhu agar datang. Ketika Sa'ad radhiyallahu anhu sudah mendekati pasukan kaum muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdirilah, sambutlah pemimpin kalian. Sa'ad radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan duduk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya orang-orang ini tunduk kepada hukummu. Bani Quraisy tentunya senang berharap Sa'ad bin Mu'adz bisa memberikan hukuman yang lebih ringan, mengingat kedekatan Aus dengan Bani Quraisy sebelum periode Islam. Namun, Sa'ad bin Mu'adz tetap berpegang pada hukum Taurat dan butir perjanjian antara Bani Quraisy dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa barang siapa yang melanggar perjanjian damai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumannya adalah mati. Kaum perempuan dan anak-anaknya menjadi tawanan. Mendengar sanksi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, engkau telah menjatuhkan sanksi kepada mereka sesuai dengan sanksi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Selanjutnya, Yahudi Bani Quraisy dipaksa turun dari benteng-benteng mereka, lalu digiring ke parit-parit Madinah
Setiap lelaki dari mereka yang ikut perang Khandaq dieksekusi mati, sementara anak cucunya dijadikan tawanan. Menurut sejarah, tercatat kurang lebih 600 laki-laki dewasa Yahudi Bani Quraisy dieksekusi mati, dan seorang perempuan Bani Quraisy yang telah membunuh seorang muslim juga dihukum mati. Atas peristiwa ini, akhirnya rasa sakit hati dan kecewa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pun terobati, dan akibat luka parah yang beliau derita, beberapa hari kemudian beliau akhirnya meninggal dunia dan menuju keabadian. Peristiwa ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menjaga perjanjian damai, konsekuensi dari pengkhianatan, dan pentingnya keadilan dalam menjalankan hukuman. Demikianlah kisah perang Quraisy. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga semua peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini dapat menambah keimanan kita. Dan jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.